eh, contoh kasus misalkan ada dua buah muatan. Misalkan di sini kita tahu ada dua buah muatan. Nah, ada dua buah muatan. Kemudian diketahui dua buah muatan ini misalkan taruhlah Q1 nih, ini Q2. Nah, Q1 misalkan dia besarnya Q1 besarnya misalkan 2 mili coulomb. Sementara Q2 misalkan besarnya minus 5 mili coulomb. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dengan Q1 2 mili coulomb artinya dia muatannya positif. Sekali lagi, muatannya positif. Kalau misalkan Q2 berarti muatannya negatif. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa kuat medan listrik dan kira-kira di manakah posisi yang memungkinkan dia mendapatkan medan listriknya itu sama dengan 0. Nah, yang harus kita lihat di sini, lihat pertama adalah muatannya. Di sini ada Q1 2 mili coulomb, Q2 minus 5 mili coulomb. Di sini muatan 2 mili coulomb artinya bahwa muatannya positif, sementara minus 5 mili coulomb artinya bahwa dia adalah muatannya negatif. Nah, kemudian di antara dua muatan ini dipisahkan jaraknya yaitu 0,8. Misal jaraknya 0,8 meter antara Q1 dan Q2. Nah, jaraknya 0,8 meter. Nah, misal kita ingin ingin mengetahui berapa kuat medan listrik tepat di tengah di sini. Kita ingin mencari di titik, misalkan titik P ini ya. Kita ingin mencari kuat medan listrik di titik P. Nah, kemudian kita juga ingin mencari di manakah posisi yang medan listriknya itu sama dengan 0 di sekitar ini. Apakah di antara dua muatan, apakah di sebelah kanan muatan negatif atau di sebelah kiri muatan positif. Nah, kita harus cross check dulu. Nah, yang pertama kita lihat di sini, kalau misalkan berarti kalau ini 0,8 meter artinya jarak titik positif ke titik P yang akan kita cari ini berapakah kuat medan listrik di titik P ini ya. Nah, berarti kita ingin tahu, berarti ini 0,4, tinggal dibagi 2 saja. Berarti ini juga 0,4 meter. Nah, kemudian kita lihat, kita ingin mengetahui arah. Jadi di titik ini, di sini ada arah medan listrik akibat Q1 dan akibat Q2. Jadi di sini kita ingin tahu arah si medan listrik. Nah, kalau misalkan arah medan listriknya di titik P ini, nah kita lihat kira-kira arahnya kemana arah medan listrik akibat Q1. Jadi kira-kira kalau misalkan arah medan listriknya akibat Q1 kemana kira-kira. Nah, kalau misalkan kita lihat di titik P ini, maka akibat Q1 dia arahnya dia ke kanan. Jadi ini adalah E akibat Q1. Jadi arah medan listrik di titik P ini akibat Q1 dia arahnya ke sini. Sekali lagi arahnya ke sini. Ingat medan listrik ya, dia dari meninggalkan positif dan mendekati ke negatif. Kemudian
Eh, kemudian sekali lagi untuk arah medan listrik akibat Q2, maka dia arahnya ke, ya arahnya dia sama, ternyata arahnya ke sana, ke kanan, medan listrik akibat Q2. Jadi sekali lagi arah medan listrik dia menuju ke yang negatif. Nah, ini positif, jadi arah medan listriknya ke sana. Oke. Jadi arah medan listrik akibat Q1 dia ke sana, ke yang negatif ini. Kemudian arah medan listrik akibat Q2 juga dia arahnya ke sana. Oke. Kemudian kita bisa lihat kalau misalkan kuat medan listrik yang dihasilkan, kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q1, kita bisa tulis E di titik P oleh Q1. Jadi ini P saja ya, karena ini di titik P, ini di titik P. Jadi ini medan listrik yang dihasilkan Q1, kemudian ini medan listrik yang dihasilkan oleh Q2. Oke. Kemudian kita ingin mencari medan listrik akibat medan listrik yang dihasilkan oleh Q1, jadi EP1. Jadi untuk medan listrik cara perhitungannya sama dengan gaya listrik ketika dia masuk ke perhitungan, tanda positif dan negatifnya sudah tidak dimasukkan lagi karena sudah digunakan tanda positif dan negatifnya sebagai interaksi di sini, arah di sini. Jadi EP1 K Q1 per R1 kuadrat. Jadi K nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 2 mili kolom. Kalau misalkan dikonversikan jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian R nya Q1 ke titik P berarti 0,4 R kuadrat. Nah, maka kita dapatkan nilainya bisa dihitung dengan kalkulator 1,1 kali 10 pangkat 8. Untuk satuan medan listrik sendiri yaitu Newton per kolom. Jadi arah medan listrik yang dihasilkan oleh Q1 ke arah kanan, jadi ke arah kanan, jadi dia ke kanan. Kemudian medan listrik yang dihasilkan muatan Q2, medan listrik yang dihasilkan Q2, ini medan listrik yang dihasilkan Q1. Nah, medan listrik yang dihasilkan Q2 di titik P sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Sekali lagi, tanda plus dan minus sudah tidak digunakan lagi untuk kasus baik gaya listrik maupun medan listrik, karena di sini kita sudah menggunakan tanda plus dan minus ini di dalam interaksi ini, muatan ini. Kemudian kaki 1 per R2 kuadrat 9 kali 10 pangkat 9, jadi tidak negatif ya, tapi 5. 5 kali 10 dikonversikan 5 kali 10 pangkat min 3 per 0,4 kuadrat. Jadi kita bisa tulis sama dengan 2, kalau ditulis bisa dihitung ya dengan kalkulator, 2,8 kali 10 pangkat 8 satuan medan listrik Newton per kolom, sama arahnya dia ke
kanan. Oke. Kemudian jadi kita bisa dapatkan untuk medan total pada titik P yang dihasilkan oleh dua buatan yaitu EP-nya sama dengan EP1 plus EP2 sama dengan 1,1, kemudian 1,1 ditambah 2,8 kali 10 pangkat 8, jadi dapatnya 3,9 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom ke kanan. Oke, ini kita sudah menghitung medan listrik total. Nah, seandainya kita ingin mendapatkan di manakah letak medan listriknya yang sama dengan 0. Nah, caranya adalah ingat konsepnya. Kalau kita ingin mengetahui medan listrik sama dengan 0, yang pertama adalah cari di mana di antara dua muatan ini yang paling kecil. Nah, kemudian syarat kedua, jika dijumlahkan vektornya dia akan sama dengan 0. Kalau misalkan di tengah, ini sudah tidak mungkin ya, karena EP1 plus EP2 tidak mungkin jadi 0. Jadi tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian ini 5 milikolom, meskipun ini minus, ini adalah menunjukkan bahwa ini muatan, bukan besarnya minus 5, tapi ini adalah muatan negatif dengan besarnya 5, bukan besarnya minus 5. Jadi ini adalah muatannya negatif, besarnya 5. Jadi kalau dibandingkan antara 5 dengan 2, tentunya besar yang ini. Jadi yang memungkinkan adalah yang memungkinkan medan listriknya sama dengan 0, posisinya yaitu berada di kiri muatan positif. Jadi kita ambil titik di sini. Karena ini gak mungkin, karena ini EP1 plus EP2 ya. Jadi gak memungkinkan. Di sebelah kanan muatan ini muatannya lebih besar daripada muatan Q1. Jadi yang memungkinkan medan listriknya memiliki E sama dengan 0, yaitu di sebelah kiri muatan Q1. Itu kita ingin mencari medan listriknya yang sama dengan 0. Oke. Jadi syaratnya ketika ini secara vektor EP1 dikurangi EP2 sama dengan 0. Ini kalau kita ingin mengetahui medan listriknya sama dengan 0. Jadi yang langkah pertama cari muatan yang paling kecil, kemudian yang kedua EP1 dikurangi EP2, dia akan menghasilkan sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis EP1 sama dengan EP2. Nah, kemudian kita bisa tulis persamaannya K Q1 per R kuadrat sama dengan K Q2 per R kuadrat. Ini R1 di R2. Nah, kemudian kita lihat di titik ini yang titik yang memungkinkan dia medan listriknya sama dengan 0. Nah, untuk Q1, nah taruhlah jaraknya ini, jarak ke sini ini. Nah, jarak ke sini ini misalkan ini adalah X. Oke. Jarak dari titik ini ke Q1 misalkan X. Jadi kita bisa tulis K-nya coret-coret ya, karena sama, langsung saja. Jadi Q1-nya
2 kali 10 pangkat min 3 per X kuadrat. Oke. Kemudian Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, jarak dari titik Q2 ke titik yang Q2 ke titik yang ini X berarti adalah tinggal ditambah ini 0,4 tambah 0,4 0,8 ditambah X. Jadi 0,8 ditambah X kuadrat. Oke. Kemudian kita bisa coret kali 10 pangkat 3 nya. Jadi kita punya ini perkalian silang ya, 2 kali 0,8 ditambah X kuadrat sama dengan ini 5X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan 2 kali 0,8 kuadrat 0,64 ditambah 1,6 2AB X kemudian ditambah X kuadrat sama dengan 5X kuadrat. Jadi kita bisa hitung kalau ini berarti 1,28 ditambah 3,2X plus 2X kuadrat sama dengan 5X kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan 3X kuadrat ini ya, pindah 3X kuadrat dikurangi 3,2X minus 1,28 sama dengan 0. Karena kita susah menggunakan faktor kayak gini, maka kita bisa gunakan rumus ABC ya. X sama dengan min B nya 3,2 jadi 3,2 plus, nah kalau posisi gak mungkin nilainya negatif ya, jadi kita akan ambil yang positif. Jadi kita ambil aja yang positif karena gak mungkin posisi gak akan mungkin nilainya itu negatif ya, jarak itu gak mungkin nilainya negatif, jadi kita ambil yang positif kan min B plus minus, jadi kita ambil yang plus saja. Akar 3,2 B kuadrat min 4A C per 2A. Kita bisa tulis X nya sama dengan 3,2 ditambah ini sama dengan bisa kita hitung kalkulator 25,6 per 6. Jadi kita dapatkan nilai X nya sama dengan 3,2 ditambah 5,1 per 6 sama dengan 1,4 meter. Jadi medan listrik 0, medan listrik 0, medan listrik 0 terjadi pada jarak 1,4 di sebelah kiri Q1. Nah, jadi X nya ini berarti sama dengan 1,4 meter, di mana E nya ini sama dengan 0. Demikian untuk kasus di mana perhitungan medan listrik seperti ini. Terima kasih.